So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A14 LTE. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas ya yang versi 5G dengan harga 300.000 lebih mahal. Tapi apakah dengan harga yang lebih murah si varian LTE ini bakalan lebih jelek dari yang 5G? Sebenarnya kalau dibandingin itu ya bakal jadi video yang panjang ya. Jadi kali ini kita mau fokus dulu ke A14 LTE ini. Tapi kalau misal kalian pengen ada bandingan dari keduanya, komen aja di bawah, nanti kalau rame bakal aku buatin. Oke, buat desain A14 LTE ini tuh udah ngadopsi desain Samsung yang baru ya, dimana tuh dia frameless. Nggak ada frame kamera gini, jelas ngebikin HP-nya kelihatan lebih minimalis. Cuma emang desain kayak gini nggak semua orang suka. Buat yang tanya kalau dibandingin sama S23 series gimana, tenang aja, feels-nya jelas bakalan beda kok. Nggak cuma pas dipegang, tapi pas dilihat mata pun juga bakalan tahu ya mana yang udah pakai kaca mahal dan mana yang pakai plastik murah. Ya 14 ini pinter nempatin diri lah. Desain mungkin boleh sama, tapi nggak sama material yang dipakai dan feels mewahnya. Di sisi atas ini ada lubang mic, di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Untuk NFC ini ada ya, dan posisi sensornya ada di atas samping kamera. Ini fitur yang harus udah wajib sih buat HP-HP zaman sekarang, karena NFC itu kepake banget buat cek atau top up uang elektronik. Lanjut kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai panel PLS LCD, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,6 inci. Untuk konfigurasinya ini mirip ya kayak yang versi 5G. Bedanya di sini refresh rate cuma 60 Hz, sedangkan yang 5G itu udah 90 Hz. Ya kalau kalian nganggep refresh rate tinggi itu cuma ngabis-ngabisin baterai dan nggak penting sama sekali buat kalian, harusnya ya nggak ada masalah ya sama layar dari Samsung Galaxy A14 LTE ini. Toh kualitas layarnya ini juga emang cakep dan PLS-nya Samsung itu nggak boleh dianggap remeh lah. Di atas kertas emang kelihatan panel murahan, tapi pas udah dilihat ini beneran bisa hasilin gambar yang enak dilihat sama mata. Overall kualitas layarnya ini udah cakep, refresh rate 60 Hz-nya buatku pribadi nggak ada masalah, tapi menurutku malah desain water notch drop-nya nih yang jadi masalah. Ya kalau misal punch hole bakalan lebih oke sih, apalagi di harga segini banyak brand-brand lain yang udah pakai desain punch hole. Kalau buat performa Samsung Galaxy A14 LTE ini tuh dibekali dengan chipset Exynos 850. Chipset yang sebenarnya dalam tanda kutip bisa dibilang kentang ya. Buat storage sendiri ini ada dua pilihan, 4/128GB dan 6/128GB. Jadi cuma beda di kapasitas RAM aja. Kalau storage ini sama-sama lega di 128GB. Buat RAM sendiri ini ada fitur RAM Plus up to 6GB yang sedikit ngebantu performanya buat ngehandle aplikasi-aplikasi ringan yang berjalan di latar belakang. Kalau buat harian sih ini aman ya, cuma emang abis booting aku ngerasa HP ini lemot. Tapi pas udah sistemnya berjalan cukup lama ya ini udah enak buat dipakai. Kalau buat ngegame ini juga masih oke selama game-game yang dimainin itu yang ringan-ringan aja. Misal aja ini aku tes pakai Mobile Legends. Di sini kita bisa dapetin settingan ultra dan refresh rate high. Sayangnya pas dicoba FPS ini nggak dapat di 60 FPS melainkan cuma di 30 FPS aja. Ya 30 FPS ini cukup stabil meski 30 FPS bakalan berasa kurang smooth ketika dimainin. Terus lanjut buat PUBG Mobile. Ini settingan yang kebuka itu ada di smooth ultra sampai HD high. Pas pakai smooth ultranya ini FPS juga nggak ada di 40 yang harusnya ultra berarti 40 FPS. Pas main di sini FPS itu ada di kisaran 25 sampai 30 FPS dan ini tuh berasa kayak pakai settingan high. Ya pengalaman mainnya emang kurang, cuma buat sekedar seru-seruan aja sama teman ini udah lebih dari cukup. Kalau mau dapat performa yang lebih bagus lagi buat dipakai ngegame, aku saranin ambil yang varian 5G sekalian karena dia tuh udah pakai Dimensity 700 yang buat HP 2 jutaan itu udah termasuk kencang. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh yang mana ini kapasitas yang udah cukup gede. Buat kecepatan ngecasnya ini ada D15 watt yang kepala chargernya dapet ya, tapi di box yang terpisah dari box HP-nya. Karena box HP-nya sendiri nih termasuk tipis. Buat sistem operasi Samsung Galaxy A14 LTE ini tuh pakai One UI Core 5.1 berbasis Android 13. One UI Core sendiri ini versi ringan dari One UI biasa ya, dan ini emang sering Samsung pakai di seri bawah mereka. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya.
Jadi buat kamera Samsung Galaxy A14 LTE ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ternyata ini cakep loh. Processing gambarnya lumayan matang buat ukuran HP yang harganya mulai dari 2,3 jutaan. Auto HDR-nya juga ngebuat foto di kondisi ekstrim masih bisa di-manage dengan baik dan ngehasilin gambar yang enak buat dilihat. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A14 LTE. Sebenarnya ini rekaman kedua ya. Tadi yang pertama aku udah lihat hasilnya, ternyata gempa bumi. Ya, alias nggak ada stabilisasi tambahan videonya. Sebenarnya gambarnya bagus. Nih kalau misal diem aja bagus, kan? Hijaunya bagus. Ya oke lah ini, cuma ya itu kestabilan gambarnya kurang. Mungkin bakal bagus kalau misal kalian pakai gimbal atau misal rekam video diem aja gitu buat apa, bikin video makan kayak apa kayak. Tapi kalau dipakai jalan gini agak kurang. Oh ya, ini ultrawide-nya nggak bisa pindah langsung ya, jadi kalau mau pindah harus kita matiin dulu. Ini coba buat perbandingan, aku bakal diem dulu. Nah ini ultrawide nya hasilnya kayak gini. Oke, ya nggak lebih bagus dari yang utama. Cuma kan biasanya lensa ultrawide dipakai buat ngevlog, tapi ini gempa bumi jadi ya nggak tahu ya, bakal nggak enak juga sih. Oke, ini kamera depannya. Hasilnya kayak gini. Ini lagi jam 10, lumayan terik. Cakep sih. Ya, cakep. Kita pakai jalan lagi. Kurang lebih itu. Oke, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A14 LTE ini itu emang bukan HP yang powerful. Kalau emang nyari HP 2 jutaan yang powerful, langsung aja skip HP ini. HP ini bakalan cocok buat kalian yang pakai HP ya cuma buat main sosmed, nonton, atau dipakai buat foto-foto aja. Kalau emang kalian lebih sering main game, banyak kok di kelas harga segini yang kasih performa lebih kencang dari HP ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!